Salam damai sejahtera bagi kita semuanya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan tema Satrio Piningit dan 7 Guru wajib paham saat malaikat Garuda turun dari langit. Maksud saya, saat malaikat Garuda turun dari surga, pintu neraka terbuka. Ini sesi yang ke-31 ya, tentang Satrio Piningit dan 7 Guru. Kita akan baca Wahyu pasal 10. Kita baca ayat 1 sampai 7. Kitab terbuka. Dan aku melihat seorang malaikat lain yang kuat turun dari surga, berselubungkan awan dan pelangi ada di atas kepalanya, dan mukanya sama seperti matahari, dan kakinya bagaikan tiang api. Dalam tangannya ia memegang sebuah gulungan kitab kecil yang terbuka. Ia menginjakkan kaki kanannya di atas laut dan kaki kirinya di atas bumi. Dan ia berseru dengan suara nyaring sama seperti singa yang mengaum. Dan sesudah ia berseru, ke-7 guru itu memperdengarkan suaranya. Dan sesudah ke-7 guru itu selesai berbicara, aku mau menuliskannya. Tetapi aku mendengar suatu suara dari surga berkata, meteraikanlah apa yang dikatakan oleh ke-7 guru itu, dan janganlah engkau menuliskannya. Dan malaikat yang kulihat berdiri di atas laut dan di atas bumi, mengangkat tangan kanannya ke langit. Dan ia bersumpah demi Dia yang hidup sampai selama-lamanya, yang telah menciptakan langit dan segala isinya, dan bumi dan segala isinya, dan laut dan segala isinya. Katanya, tidak akan ada penundaan lagi. Tetapi pada waktu bunyi sangkakala dari malaikat yang ke-7, yaitu apabila ia meniup sangkakalanya, maka akan genaplah keputusan rahasia Allah, seperti yang telah ia beritakan kepada hamba-hambanya, yaitu para nabi. Terima kasih. Ya, jadi antara kegenapan Wahyu pasal 10 dengan peniupan sangkakala ke-7 itu berbeda. Ya. Peniupan sangkakala ke-7, pembukaan meterai yang ke-7, terus penumpahan bokor yang ke-7 itu saat Tuhan datang. Tetapi jauh sebelum ya, beberapa saat sebelum 21 malapetaka itu curahkan ke bumi, maka Wahyu pasal 10 digenapi. Di mana kedatangannya itu, apa yang disuarakan oleh malaikat sang surya itu diterima sepenuhnya, ditaati sepenuhnya oleh ke-7 guru. Ya. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, tadi dikatakan bahwa malaikat sang surya itu kaki kanannya menginjak laut dan kaki kirinya menginjak bumi. Ya. Itu artinya kalau kita membaca Wahyu pasal 13 ayat 1, ya, laut itu tempat munculnya binatang antikris. Binatang antikris itu keluar dari laut. Sedangkan bumi, Wahyu pasal 13 ayat 11, itu tempat ya munculnya nabi palsu. Jadi malaikat sang surya ini mendapatkan tugas, mendapatkan kemurahan untuk menginjak laut dan menginjak bumi. Ya, menginjak maksudnya menekan gerak dari antikris dan nabi palsu. Kita akan membaca 2 Tesalonika pasal yang kedua. 2 Tesalonika pasal yang kedua, kita baca ayat 3 dan seterusnya. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga, sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa. Manusia durhaka yang harus binasa itu antikris. Terus, yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Nah, bait Allah
Ya, bait Allah ketiga itu nanti menjadi tempat kedudukannya antikris, dan di sana dia menyatakan diri bahwa dia itu Allah. Terus, Tidakkah kamu ingat bahwa hal itu telah kerap kali kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu? Dan sekarang kamu tahu apa yang menahan dia, sehingga ia baru akan menyatakan diri pada waktu yang telah ditentukan baginya. ya, jadi antikris itu ya kemunculannya itu masih ditahan, ya, ditahan. Jadi ada yang menginjak, ada yang menahan. Tadi sudah saya katakan itu Wahyu pasal 10 ya, ayat yang ke 1 sampai 7 tadi. Terus, Karena secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja, tetapi sekarang masih ada yang menahan. Kalau yang menahannya itu telah disingkirkan, ya, jadi secara rahasia itu artinya tidak terang-terangan. Antikris dan nabi palsu itu sudah bekerja ketika Tesalonika ini ya mendapatkan surat dari Rasul Paulus, itu sudah bekerja. Tapi masih ada yang menahan. Yang menahan tentunya gereja secara umum ya. Tapi pada akhir zaman yang menahan itu adalah malaikat Garuda atau malaikat Sang Surya. Terus, pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya, tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali. Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat-mujizat palsu. Dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa, karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka, yang menyebabkan mereka percaya akan dusta, supaya dihukum semua orang yang tidak percaya akan kebenaran dan yang suka kejahatan. nah, yang tidak menerima dan tidak percaya kepada kebenaran. Kebenaran itu apa? Kebenaran itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Akulah kebenaran, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Ya. Jadi yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus Kristus itu nanti justru diserahkan untuk percaya kepada segala perbuatan iblis, segala rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat-mujizat palsu dengan segala macam hal ya yang sangat hebat dan ajaib, Bapak Ibu ya, saudara yang dikasih Tuhan ya. Di sini tadi dalam ayat yang ke-7 dikatakan ya, karena secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja. Kalau dulu 2000 tahun yang lalu zamannya Rasul Paulus sudah mulai bekerja, apalagi sekarang ini tahun 2023 tentunya pekerjaannya sudah sangat dahsyat dan semakin nyata ya. Tapi masih tetap ada yang menahan sampai nanti Wahyu pasal 10 itu digenapi ketika malaikat Garuda itu turun dari surga, pijakan itu dilepaskan, maka ya pintu neraka itu terbuka. Kalau yang menahannya itu telah disingkirkan. Jadi yang menahan kaki dari malaikat Sang Surya itu nanti sudah disingkirkan, tidak lagi menginjak. Maka si pendurhaka dengan segala macam perbuatannya yang ajaib, Bapak Ibu ngasih Tuhan, itu nanti akan semakin menjadi-jadi dan terbuka dan nyata di muka bumi. Ya. Tadi dikatakan ya disingkirkan. Ketika yang menahan telah disingkirkan, kalau bahasa Inggrisnya be taken out of the way. Ya, be taken out of the way, disingkirkan dari jalannya antikris itu ya. Kalau dalam bahasa Yunaninya mesos ya, itu menunjuk pada salah satu artinya itu menunjuk pada peristiwa mempelai yang datang pada tengah malam. Mesos itu salah satu artinya midnight. Midnight itu artinya tengah malam. Ya, ketika Matius pasal 26, maksud saya Matius pasal 25 di ayat 6, mari dibaca.
Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Ya, Gadis terima kasih ya. Mempelai datang, songsonglah dia. Nah, itu adalah waktu tengah malam. Jadi kaki kanan dan kaki kiri dari malaikat sang surya itu sudah tidak menginjak laut dan bumi, ya, karena memang sudah tengah malam, mempelai sudah mau datang. Midnight mesos itu bahasa Inggrisnya salah satu artinya itu adalah midnight itu tengah malam. Nah, tengah malam itu saat terdengar suara yang berseru, mempelai datang, songsonglah dia. Pada saat itulah pijakan itu dilepaskan, disingkirkan dari jalan, ya, disingkirkan dari jalannya, tidak diinjak lagi. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, 2 Petrus pasal 3 ayat 8, mari dibaca. 2 Petrus pasal 3 ayat yang ke-8. Dan tidak makan roti orang dengan percuma, tetapi kami berusaha dan berjeripayah. Maksud saya 2 Petrus pasal 3 ayat 8. Akan tetapi, saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan, satu hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Ini bicara tentang hari Tuhan. Judulnya di atas ayat 1 itu tentang hari Tuhan. Kalau kita bicara tentang hari Tuhan, maka yang satu ini tidak boleh dilupakan. Bahwa di hadapan Tuhan, ya, satu hari seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Bapak Ibu sudah kasih Tuhan, kalau 1000 tahun itu satu hari, padahal satu hari itu 24 jam, ya. Kalau 1000 itu dibagi 24, ya, sama dengan 41 tahun, 67. Jadi 41 tahun lebih sedikit, ya, hampir 2 tahun, itu di mata Tuhan itu cuma 1 jam. Ya. Kemudian kalau setengah jam itu tidak sampai 21 tahun. Kalau 1/4 jam atau 15 menit, 15 menit itu kurang lebih 10 tahun, ya, 21 tahun dibagi 2. Tadi saya katakan 1 jam Tuhan itu bagi kita 41 tahun lebih. Kemudian kalau setengah jam kurang lebih 21 tahun. Kalau 1/4 jam atau 15 menit itu kurang lebih 10 tahun. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Nah, kalau 5 menit berarti ya 10 dibagi 3 tahun, lebih 4 bulan, itu bagi Tuhan 5 menit. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Berarti kalau Tuhan itu mengatakan di dalam Wahyu pasal 22, aku datang segera. Karena perhitungannya Tuhan, ya, Tuhan itu cuma, waktu Wahyu diberikan itu cuma 2 hari, 2000 tahun itu. Nah, apalagi sekarang sudah 2023. Maka hitungannya itu tinggal menit, ya. Kalau 15 menit, 1/4 jam itu kurang lebih 10 tahun. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ya. Kalau 5 menit, 3 tahun, 4 bulan. Ini hitungan sesuai dengan 2 Petrus pasal 3 ayat 8. Ini bukan berbicara tentang tahun kedatangan Tuhan, bukan, tetapi ini perhitungan dari 2 Petrus pasal 3 ayat yang ke-8. Kita akan baca 2 Petrus 2 ayat yang ke-4. Ayo semuanya perhatikan.
firman Tuhan, ya enggak usah memperhatikan anak kecil teriak-teriak, ya. Dia tuh bersuka cita di rumah Tuhan dengan bahasanya. Mari. Sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka, dan dengan demikian menyerahkannya ke dalam gua-gua yang gelap untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman. Ya, ini ceritanya demikian. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kebanyakan orang itu menyebutnya neraka atau hell, ya, tanpa diperinci, ya, seperti kita menyebut kemah suci atau tabernakel atau bait Allah itu dengan tidak diperinci secara detail, kecuali sedang dipelajari, ya disebutkan pintu gerbang, mezbah kurban bakaran, bejana pembasuhan, pintu kemah, ya, meja roti, pelita emas, mezbah dupa, pintu tirai, tabut perjanjian. Nah itu kalau sedang bicara secara khusus. Tetapi kalau orang bicara soal tabernakel gitu aja, atau kemah suci, dia sudah paham yang dimaksudkan, ya, atau bicara soal bait suci atau rumah Tuhan. Lah demikian juga kalau Alkitab ini mengatakan tentang neraka, Bapak Ibu ngasih Tuhan, ya, untuk orang yang sedang belajar khusus tentang neraka, ya tentunya tahu yang dimaksudkan di dalam 2 Petrus pasal 2 ayat 4 ini. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ya. Kita akan baca juga ini tentang malaikat yang dilemparkan ke neraka di dalam gua-gua yang gelap. Mereka itu disimpan sampai hari penghakiman. Ini sama dengan suratan Yudas pasal 1 ayat 6. Dan bahwa ia menahan malaikat-malaikat yang tidak taat pada batas-batas kekuasaan mereka, tetapi yang meninggalkan tempat kediaman mereka dengan belenggu abadi di dalam dunia kekelaman sampai penghakiman pada hari besar. Ya, terima kasih. Saya akan bacakan dalam terjemahan lama, ya. Dan segala malaikat yang tiada mengindahkan derajatnya, ya, yang tidak mengindahkan derajatnya, melainkan meninggalkan tempat kediamannya sendiri, ditahannya di dalam belenggu yang kekal, di dalam gelap hingga kepada hari hukuman yang besar itu. Dalam bahasa Jawanya, ya, karo dene para malaikat kang ora ngantepi ing kaderajatane nanging padha ninggal ing padunungane dhewe dijagakake marang paukuman besok dina kang gedhe padha karante langgeng ana ing pepeteng. Ini berbicara tentang malaikat yang tidak mengindahkan derajatnya. Yang dimaksud apa? Ini menunjuk kepada kurang lebih 200 malaikat, ya, yang ketika mereka itu melihat bahwa anak-anak manusia, ya anak-anak perempuan manusia itu cantik. Ini Kejadian pasal 6. Kemudian mereka itu mengambil masing-masing dari anak perempuan manusia yang cantik itu, kemudian mereka seperti layaknya suami istri. Akhirnya mereka melahirkan para raksasa, Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Dan itu menimbulkan kerusakan yang sangat berat. Ya, para raksasa dan para malaikat yang jatuh itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, itu dilemparkan ke dalam neraka yang paling dalam, yang tidak ada dasarnya, ya, tidak ada dasarnya, maksudnya tidak ada tempat untuk berpijak. Nah di situ adanya gua-gua yang gelap, mereka tuh dirantai dan disiksa sampai hari penghakiman, ya. Mereka tuh dibuang ke dalam Tartaros kalau dalam bahasa Yunaninya, ya. Mereka itu malaikat yang tidak mengindahkan derajatnya dan meninggalkan posisinya sebagai malaikat yang waktu itu ditugas untuk mengawasi manusia, tetapi malah membuat kekacauan yang sangat besar, kerusakan yang tidak terkira, yang sampai akhirnya Tuhan murka,
bumi ditenggelamkan. Ini gara-gara malaikat yang meninggalkan derajatnya tadi. Ya. Kemudian kita baca juga Wahyu pasal 6 ayat 7 dan 8. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang keempat, aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata, "Mari!" Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning dan orang yang menungganginya bernama Maut, dan kerajaan Maut mengikutinya. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas seperempat dari bumi untuk membunuh dengan pedang dan dengan kelaparan dan sampar dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Terima kasih. Ya, penunggangnya itu bernama Maut. Ya, penunggangnya itu bernama Maut. Kemudian kerajaan Maut mengikuti. Seisi kerajaan Maut itu mengikuti. Penunggangnya bernama Maut. Kalau bahasa Inggrisnya saudara membaca itu death. Ya. Sedangkan kalau dalam bahasa Yunani itu Thanatos. Ya, Thanatos. Kemudian kerajaan Maut itu kalau dalam bahasa Inggrisnya hell. Di dalam bahasa Yunaninya Hades. Thanatos itu ya digambarkan sebagai pria tua yang bersayap. Dia itu kepemimpin dari divisi pembunuh. Nah, ya sebagai pemimpin dari divisi pembunuh dan penyiksa. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ya. Dia itu tentunya punya anak buah yang sangat banyak. Satu kerajaan, Bapak Ibu kasih Tuhan, kerajaan Maut. Itu tentunya ada wilayah-wilayahnya. Ada raja di atas segala raja dari kerajaan Maut. Ada raja-raja kecil. Ya. Kalau di dalam Efesus pasal 6 ayat 12 ada pemerintah. Kemudian ada para penguasa. Kemudian ada para penghulu dan roh-roh jahat di udara. Jadi kerajaan Maut atau neraka itu ya punya susunan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ya. Punya susunan dan ada banyak raja-raja yang merupakan pemimpin dari divisi. Ya, kalau dalam divisinya malaikat itu ada divisi Bopo Bayu, ada Bopo Tirto, ada Bopo Dahono, ada Bopo Bawono, ada Bopo Among Rogo, ada Bopo Wanadri, dan ada Bopo Among Sato. Itu divisi malaikat terang. Lah demikian juga kerajaan Maut itu punya divisi. Tadi saya katakan Efesus 6 ayat 10 sampai 12 ada pemerintah, ya. Pemerintahan itu yang tertinggi, ya. Kemudian ada penguasa, ada penghulu, dan ada roh-roh jahat di udara. Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Nah, semuanya itu menempati kerajaan Maut, ya. Kita baca. Jadi waktu meterai yang keempat itu dibuka, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, Maut itu keluar. Seluruh isi kerajaan Maut itu keluar. Neraka itu dibuka. Tentunya segala sesuatunya seizin Tuhan. Tidak ada yang tidak diizinkan Tuhan. Karena Tuhan itu memegang kunci maut dan kunci kerajaan maut. Tadi dikatakan malaikat-malaikat yang meninggalkan derajatnya itu dihukum sampai hari penghakiman. Lah pada hari penghakiman ini dikeluarkan. Ya, keluar mereka menggedor-gedor pintu neraka sampai jebol terbuka. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ya. Nah, tentunya melampiaskan dendam kemarahannya di bumi, sehingga tadi dikatakan yang dibunuh oleh pedang, kelaparan dan sampar dan binatang buas itu ada ya 1/4 dari bumi. Kalau orang di bumi ini masih
sekitar kurang lebih ya 8 miliar, tentunya itu seperempatnya itu 2 miliar orang yang mati. Karena keluarnya Thanatos dan keluarnya seluruh isi kerajaan maut. Bapak Ibu kasih Tuhan, ya. Kita akan baca Wahyu pasal 9. Kita baca ayat 1 dan seterusnya. Sangkakala yang kelima. Lalu malaikat yang kelima meniup sangkakalanya, dan aku melihat sebuah bintang yang jatuh dari langit ke atas bumi. Dan kepadanya diberikan anak kunci lubang jurang maut. Maka dibukanyalah pintu lubang jurang maut itu. Lalu naiklah asap dari lubang itu bagaikan asap tanur besar, dan matahari dan angkasa menjadi gelap oleh asap lubang itu. Dan dari asap itu berkeluaranlah belalang-belalang ke atas bumi, dan kepada mereka diberikan kuasa sama seperti kuasa kalajengking di bumi. Dan kepada mereka dipesankan supaya mereka jangan merusakkan rumput-rumput di bumi, atau tumbuhan-tumbuhan ataupun pohon-pohon, melainkan hanya manusia yang tidak memakai meterai Allah di dahinya. Dan mereka diperkenankan bukan untuk membunuh manusia, melainkan hanya untuk menyiksa mereka 5 bulan lamanya. Dan siksaan itu seperti siksaan kalajengking apabila ia menyengat manusia. Langsung ayat 11. Dan raja yang memerintah mereka ialah malaikat jurang maut. Namanya dalam bahasa Ibrani ialah Abaddon dan dalam bahasa Yunani ialah Apollyon. Ya, terima kasih. Saya bacakan ayat yang ke-6. Ya, tadi lupa saya. Dan pada masa itu orang-orang akan mencari maut, tetapi mereka tidak akan menemukannya. Dan mereka akan ingin mati, tetapi maut lari daripada mereka. Jadi selama 5 bulan itu disiksa. Pengen mati tapi tidak bisa. Mungkin banyak orang yang pengen bunuh diri atau begini, tetapi maut itu lari. Bapak Ibu kasih Tuhan. Dikatakan belalang-belalang itu keluar ketika ya diberikan anak kunci lubang jurang maut. Itu bahasa Inggrisnya bottomless pit. Lubang yang tidak ada pondasinya. Ya, lubang yang tidak terduga dalamnya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ya. Ini sama dengan Wahyu pasal 20 ayat 1 sampai 3. Ketika ular atau Satan itu ditangkap oleh hierarki malaikat sang surya 7 guru, 70 penatua dan 490 penghulu, ditangkap kemudian diikat, dimasukkan ke dalam bottomless pit. Bapak Ibu kasih Tuhan, kemudian ditutup dan dimeterai. Nah, sangkakala kelima ini bottomless pit itu sudah terbuka dan keluar belalang. Ya. Yang akan menyiksa manusia selama 5 bulan. Belalang itu wujudnya adalah alien. Ya, belalang itu wujudnya adalah alien. Sementara wujud alien itu jenisnya kan banyak, tapi yang dimaksudkan ya nanti kalau kita sudah semakin memahami, ya. Jadi yang dimaksud belalang itu bukan belalang-belalang ya yang kita lihat kecil seperti itu, bukan. Tetapi yang dimaksud itu adalah alien. Yang diperintah alien ini punya raja. Tadi ayat 11 ya mengatakan dan raja yang memerintah mereka ialah malaikat jurang maut. Jadi ada divisi yang khusus ya mengatur keluarnya alien dari bottomless pit. Ya. Namanya itu dalam bahasa Ibrani Abaddon. Tetapi kalau di dalam bahasa Yunani itu Apollyon, itu raja. Bapak Ibu kasih Tuhan. Tadi sudah saya katakan kerajaan maut itu tentunya besar sekali. Ya, luas sekali. Tentu ada tingkat ke-1, tingkat kedua, tingkat ketiga.
Kalau tingkat ke-1 itu ya, kalau tabernakel itu namanya halaman, tapi kalau kerajaan maut saya belum tahu namanya. Itu untuk orang-orang yang masuk neraka. Kemudian tingkat kedua itu kalau tabernakel itu ruang suci untuk keluarga, ya. Tapi itu tentunya bukan ruang suci, ruang fasik atau ruang jahat, ya. Itu untuk iblis, setan, ya. Sedangkan ruang maha jahat, kalau tabernakel ruang maha suci, kalau itu ruang maha jahat, tentunya itu untuk pemimpin terbesar. Bapak Ibu kasih Tuhan, hierarki tinggi dari kerajaan maut. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ya. Jadi hell atau neraka itu ada bersab-sab, bertingkat-tingkat, dan yang masuk ke sana pun saya katakan itu juga ada tingkatannya, ya. Sebab itu raja dari divisi belalang tadi, divisinya alien itu namanya Abaddon atau Apollyon. Itu kalau keluar, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, membuat manusia itu sangat tersiksa, disiksa oleh alien selama 5 bulan. Orang bunuh diri tidak bisa mati karena maut pergi. Memang cuma untuk menyiksa. Ya. Kemudian kita membaca Wahyu pasal 9 juga ayat 14 sampai 18. Dan berkata kepada malaikat yang keenam yang memegang sangkakala itu, lepaskanlah keempat malaikat yang terikat dengan sungai besar Efrat itu. Maka dilepaskanlah keempat malaikat yang telah disiapkan bagi jam dan hari, bulan dan tahun untuk membunuh sepertiga dari umat manusia. Dan jumlah tentara itu ialah 20.000 laksa pasukan berkuda. Aku mendengar jumlah mereka. Maka demikianlah aku melihat dalam penglihatan ini kuda-kuda dan orang-orang yang menungganginya. Mereka memakai baju jirah, merah api dan biru dan kuning belerang warnanya. Kepala kuda-kuda itu sama seperti kepala singa, dan dari mulutnya keluar api dan asap dan belerang. Oleh ketiga malapetaka ini dibunuh sepertiga dari umat manusia, yaitu oleh api dan asap dan belerang yang keluar dari mulutnya. Terima kasih. Ya, kita sudah sangat biasa membaca ayat-ayat ini, ya. Empat malaikat yang terikat dekat sungai Efrat itu malaikat surga, malaikat baik, ya. Tetapi tugasnya adalah sangat kejam, tugasnya menghukum, ya. Ketika malaikat ini dilepaskan, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, malaikat itu dilepaskan atas perintah dari doa orang-orang suci yang digambarkan sebagai suara yang keluar dari keempat tanduk mezbah emas yang di hadapan Allah. Kemudian dia tuh berkata kepada malaikat yang keenam, kepada guru yang keenam, cepat, sangkakalanya dibuka. Maksudnya sangkakalanya ditiup, ya, supaya kita ini cepat pergi dari bumi, begitu mungkin. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, supaya cepat selesai pekerjaan itu, ya. Nah, maka keluarlah 200 juta tentara yang membunuh sepertiga penduduk bumi. Kalau tadi dari kuda kelabu, di mana maut dan kerajaan maut itu keluar ke bumi, membunuh 1/4 penduduk bumi. Kalau mungkin sekarang ini saya belum lihat lagi 7 miliar atau 8 miliar, 1/4-nya berarti 2 miliar kurang lebih. Lah berarti tinggal 6 miliar. Dibunuh lagi sepertiganya, 2 miliar oleh sangkakala yang keenam. Wujud dari 200 juta tentara itu adalah robot, ya, robot yang diciptakan oleh negara-negara besar,
Bapak Ibu sudah kasih Tuhan, mereka tuh bisa disebut juga sebagai tentara bionik begitu, ya, tentara bionik, ya. Itu adalah robot. Kalau orang berhadapan dengan robot, ya robot itu tentunya sudah disetel, ya, diprogram. Tidak bisa manusia darah daging ini mengendalikan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Sehingga matilah sepertiga penduduk bumi. Semuanya tadi akibat dari pintu neraka yang terbuka. Karena memang pijakannya sudah dilepaskan. Karena waktunya sudah midnight, sudah tengah malam. Sudah ada teriakan mempelai datang, mempelai datang. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ya. Kemudian belum lagi kita akan membaca Efesus pasal 2. Ayat 1 sampai 3. Semuanya adalah kasih karunia. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kamu semua juga terhitung di antara mereka. Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat pada dasarnya, kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Nah, Bapak Ibu ngasih Tuhan, ada juga ya penguasa kerajaan angkasa. Penguasa kerajaan angkasa. Itu meninggal, maksudnya tinggal di planet-planet di luar angkasa. Ya. Mereka itu tinggal di planet-planet di luar angkasa. Jadi luar angkasa itu, planet-planet itu juga penuh dengan setan-setan, iblis-iblis, alien-alien yang sangat banyak jumlahnya. Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Nah itu nanti semuanya turun, semuanya datang ke bumi ini untuk melakukan kejahatan karena mereka selama ini dirantai, ya, kemudian disiksa, ditaruh malaikat tingkat tinggi, ya, yang meninggalkan kederajatannya, itu menempati, sepertinya gitu menempati, kalau tabernakel ruang maha suci, tapi itu ruang maha jahat, ya. Nah itu nanti semuanya dilepaskan. Itulah sebabnya kitab Wahyu itu kitab peperangan. Kitab Wahyu itu kitab merupakan kesempurnaan dari Kejadian pasal 3 ayat 15. Bapak Ibu sudah kasih Tuhan. Kejadian 3 ayat 15, mari dibaca. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Terima kasih. Peperangan itu nanti dimenangkan pada saat Wahyu pasal 20 ayat 1 sampai 3 digenapi. Ya. Ular tua atau Satan atau iblis itu ditangkap, kemudian tadi sudah saya katakan dirantai, dimasukkan bottomless pit, kemudian ditutup, dimeterai. Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Berarti kitab Wahyu ini memang kitab peperangan. Oleh sebab itu, mengapa hierarki itu dipercaya hikmat dan makrifat? Ya, salah satunya ada perang sakti. Karena nanti akan terjadi ketika neraka itu dibuka, semua setan-setan itu dari kerajaan maut itu keluar. Itulah sebabnya beberapa tahun yang lalu kita mau dilatih sama Tuhan. Kita sudah diberitahu, ya,
ciri-cirinya dan cara mengalahkannya, tapi saya tidak mampu, ya. Saya tidak mampu, saya tidak bisa, Tuhan. Ya. Kemudian anak-anak kecil dilatih untuk memanah. Kemudian anak-anak kecil, hirarki kecil dilatih untuk sudah gerak-gerakmu kalau kamu berperang itu seperti apa di gereja sini. Tapi orang tua-tua pada marah dan menganggap itu satu keguyonan, ya, yang sangat receh. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan tuh punya rencana yang sempurna. Kadang-kadang kemuliaan Tuhan tuh menyembunyikan segala sesuatu. Nah, ketika Tuhan tuh masih menyembunyikan, kita ini yang penting percaya. Ya, yang penting percaya. Ya. Tanpa 1000 tanya. Tanpa 1000 tanya. Karena pertanyaan itu kadang-kadang merupakan ketidakpercayaan kita atau perbantahan kita. Ya. Kalau Abraham itu dia tuh saking percayanya kepada Tuhan, dia taat. Tanpa 1000 tanya. Yang penting berangkat, nanti Tuhan akan menuntun. Ya, pertanyaan itu kadang-kadang memang tulus tidak tahu, tapi kadang-kadang itu merupakan pertanyaannya orang Farisi, orang Saduki, ya, yang menjebak, yang merupakan perbantahan, yang merupakan perlawanan dan pemberontakan. Lah seorang hamba Tuhan itu harus tahu, bisa membedakan, punya roh menimbang, ya. Kemudian Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, menghadapi zaman yang seperti itu, ini yang saya sampaikan baru, ya, meterai yang keempat, kemudian sangkakala yang kelima, sangkakala yang keenam, ya. Saudara renungkan, saudara bayangkan, ya. Kemudian kita ini harus seperti apa? Kita harus bagaimana? Ya, tentunya orang akan berkata, ya, meterai punya mata, sangkakala ya punya telinga, bokor punya mata. Tetapi orang Israel yang di Mesir yang tidak taat kepada Musa itu banyak yang mati karena 10 tulah. Bahkan ketika menyeberang Laut Tebrau, ya, itu pun banyak yang mati di padang. Maksudnya di pinggir pantai itu banyak yang mati. 1 Korintus pasal 10 mengatakan, ya, orang Israel itu menjadi pengikutnya Musa. Mereka menyeberangi Laut Kosong. Tapi tidak semuanya masuk negeri Kanaan. Banyak sekali yang mayatnya bergelimpangan di padang gurun. Nah, oleh sebab itu menghadapi, ya, pintu neraka yang terbuka itu, kita itu harus seperti apa? Kita akan baca kitab Nabi Yehezkiel ayat 1 sampai 11. Diperhatikan. Pasal 9 ayat 1 sampai 11. Orang-orang fasik di Yerusalem dibunuh. Lalu aku mendengar dia berseru dengan suara yang nyaring, "Maju kemari, hai yang harus menjalankan hukuman atas kota ini, masing-masing dengan alat pemusnah di tangannya. Lihat, 6 orang laki-laki datang dari jurusan pintu gerbang atas yang menghadap ke utara, masing-masing dengan alat pemukul di tangannya, dan 1 orang di antara mereka berpakaian lenan dan di sisinya terdapat 1 alat penulis. Mereka ini masuk dan berdiri di samping mezbah tembaga. Pada saat itu kemuliaan Allah Israel sudah terangkat dari atas kerub tempatnya semula ke atas ambang pintu bait suci, dan dia memanggil orang yang berpakaian lenan dan yang mempunyai alat penulis di sisinya. Firman Tuhan kepadanya, "Berjalanlah dari tengah-tengah kota, yaitu Yerusalem, dan tulislah huruf T pada dahi orang-orang yang berkeluh kesah karena segala perbuatan-perbuatan keji yang dilakukan di sana. Dan kepada yang lain-lain aku mendengar dia berfirman, ikutilah dia dari belakang melalui kota itu dan pukullah sampai mati. Janganlah merasa sayang dan janganlah kenal belas kasihan.
orang-orang tua, teruna-teruna dan dara-dara, anak-anak kecil dan perempuan-perempuan, bunuh dan musnahkan. Tetapi semua orang yang ditandai dengan huruf T itu jangan singgung, dan mulailah dari tempat kudusku. Lalu mereka mulai dengan tua-tua yang berada di hadapan bait suci. Kemudian firman-Nya kepada mereka, najiskanlah bait suci itu dan penuhilah pelataran-pelatarannya dengan orang-orang yang terbunuh. Pergilah. Mereka pergi keluar dan memukuli orang-orang sampai mati di dalam kota. Sedang mereka memukuli orang-orang sampai mati, waktu itu aku tinggal di belakang. Aku sujud dan berseru, kataku, aduh Tuhan Allah, apakah engkau memusnahkan seluruh sisa Israel di dalam mencurahkan amarahmu ke atas Yerusalem? Jawabnya kepadaku, kesalahan kaum Israel dan Yehuda sangat banyak, sehingga tanah ini penuh hutang darah dan kota ini penuh ketidakadilan. Sebab mereka berkata, Tuhan sudah meninggalkan tanah ini dan Tuhan tidak melihatnya. Karena itu aku juga tidak akan merasa sayang dan tidak akan kenal belas kasihan. Kelakuan mereka akan kutimpakan atas kepala mereka. Lihat, orang berpakaian lenan itu dan yang mempunyai alat penulis di sisinya memberikan laporan. Katanya, aku sudah kerjakan seperti engkau perintahkan kepadaku. Terima kasih. Ini peristiwanya, yaitu terjadi tentunya pada zamannya Yeremia. Pada waktu itu Yeskiel sudah di pembuangan. Ketika Yerusalem itu ya dihancurkan oleh Nebukadnezar, banyak sekali yang dibunuh. Tuhan katakan dimulai dari tua-tua bangsa Israel, tua-tua orang Yehuda, ya mulai Tuhan katakan bunuh tanpa belas kasihan, tanpa rasa sayang. Baik orang tua, baik anak kecil, semuanya dimulai dari tua-tua. Bapak Ibu sudah ngasih Tuhan, kecuali orang yang mengeluh, orang yang berkeluh kesah, ya itu dikasih tanda untuk tidak dibunuh. Kita akan melihat yang dimaksud dengan orang yang berkeluh kesah itu apa? Apa orang yang suka sambat? Apa tukang sambat itu? Bukan, kita akan baca Roma 8 ayat 26. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Ya, dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Jadi ketika kita tuh sembahyang di dalam Roh Kudus, kita tuh mengeluh dengan ucapan, dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan, artinya kita berbahasa roh. Bapak yang kasih Tuhan, ini perlu saudara yang kasih Tuhan, karena orang yang berkeluh kesah, orang yang sembahyang di dalam roh itu dikasih tanda untuk tidak dimusnahkan. Sebab itu saudara jangan enak-enak. Wah, saya kira tahu diumum ke sembahyang. Enak. Ya, jam 7 turu, jam 8 turu, jam 4 tangi, langsung ceker-ceker golek pangan kayak pitik. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mendekati kiamat yang dipercepat itu, mendekati ya malaikat sang surga itu turun ke bumi, kakinya pijakannya atas laut dan bumi itu dilepas karena memang sudah midnight, sebentar lagi mempelai datang. Jangan kita berpikir ya, wah kita pasti selamat. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, sehingga saudara tidak perlu sembahyang, saudara tidak perlu menyembah Tuhan, saudara tidak perlu bermeditasi. Kita harus bangkit membangun mezbah dupa kita masing-masing, supaya kita tuh dikasih tanda, ya, supaya kita tuh dikasih tanda T, ya, dikasih tanda T. Lah orang yang dikasih tanda T itu tidak dibunuh oleh malaikat yang memang disuruh untuk membunuh tanpa belas kasihan, tanpa rasa sayang. Semua orang tua, anak muda, anak kecil, dan dimulai dari tua-tua.
Kita akan baca 2 Petrus pasal 2 ayat 6 sampai 9. Dan jikalau Allah membinasakan kota Sodom dan Gomora dengan api dan dengan demikian memusnahkannya dan menjadikannya satu peringatan untuk mereka yang hidup fasik di masa-masa kemudian, tetapi ia menyelamatkan Lot dan orang yang benar yang terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tak mengenal hukum dan yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja. Sebab orang benar ini tinggal di tengah-tengah mereka dan setiap hari melihat dan mendengar perbuatan-perbuatan mereka yang jahat itu, sehingga jiwanya yang benar itu tersiksa. Maka nyata bahwa Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang saleh dari pencobaan dan tahu menyimpan orang-orang jahat untuk disiksa pada hari penghakiman. Ya, Tuhan itu tahu menyelamatkan orang saleh dari pencobaan. Tetapi Tuhan itu juga tahu ya, orang jahat itu disimpan. Disimpan, namanya disimpan itu tidak cepat-cepat dihukum. Ya, disimpan untuk disiksa pada hari penghakiman. Disiksa oleh 7 meterai, 7 sangkakala dan 7 pokor murka Allah. Tetapi barang siapa yang tidak melakukan, tetapi dia berkeluh kesah, jiwanya menjadi susah seperti Lot. Lot itu tidak ikut-ikutan dengan dosanya Sodom Gomora, tetapi dia tuh susah sekali dengan cara hidup orang Sodom Gomora. Akhirnya Lot sekeluarga diselamatkan. Namun begitu ada ayat mengatakan jika orang benar sulit diselamatkan, apalagi orang fasik. Ya, istrinya Lot saja tidak selamat, menjadi tiang garam. Jadi saudara masing-masing, kita masing-masing itu dengan tidak usah basa Jawane dioprak-oprak ya, membangun mesbah dupa di rumah sendiri-sendiri, membuat diri kita masing-masing itu dikasih tanda ya. Kita akan baca Wahyu 6 ayat yang ke-6. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar. Tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Ya, bencana itu dahsyat saat kuda hitam melesat dan menimbulkan kesulitan perekonomian yang sangat dahsyat, suatu kelaparan yang tidak terkira. Bapak Ibu sudah ngasih Tuhan. Namun demikian dikatakan minyak dan anggur itu jangan dirusak. Minyak itu bicara tentang urapan Roh Kudus. Ya, atas Goyim. Karena Goyim itu dipilih oleh Roh Kudus. Kalau Israel itu kekasihnya Bapa. Ya. Sedangkan anggur itu menunjuk kepada Israel. Yesaya pasal 5 ayat 7, ya. Jadi Goyim dan Israel yang berada dalam kegerakan pembangunan tubuh Kristus itu dipelihara, tidak dirusakkan. Ya, tadi dalam Yeskiel pasal 9 kita harus dikasih tanda. Ya. Tandanya apa? Yaitu orang-orang yang berkeluh kesah. Orang yang berkeluh kesah itu Roma 8 ayat 26 itu orang yang sembahyang di dalam Roh Kudus. Ya. Kemudian kita baca juga Wahyu 9 ayat 4. Dan kepada mereka dipesankan supaya mereka jangan merusakkan rumput-rumput di bumi atau tumbuh-tumbuhan ataupun pohon-pohon, melainkan hanya manusia yang tidak memakai meterai Allah di dahinya. Nah, jadi semua manusia yang tidak memakai meterai Allah di dahinya itu nanti yang akan disakiti oleh alien yang keluar dari bottomless pit.
pada saat sangkakala kelima ditiup. Tetapi yang memakai meterai Allah di dahinya itu akan luput. Ya. Kita akan baca Ulangan pasal 6. Kita baca ayat 5 mulai. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengingatkannya sebagai tanda pada tanganmu. Dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Terima kasih. Ya, diperintahkan supaya kita ini mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan. Ada satu daya upaya untuk mengasihi Tuhan. Seperti layaknya kalau kita ini masing-masing manusia itu bekerja, mencari uang, itu dilakukan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan. Kekuatannya sudah loyo, Bapak Ibu Tuhan sudah capek, harus kerja cari uang. Nah, di dalam kita mengasihi Tuhan itu juga harus mencurahkan ya segenap kekuatan kita, bukan enteng-enteng saja, tetapi dengan perjuangan yang berat, dengan satu pergumulan yang dahsyat. Kemudian Tuhan memerintahkan supaya kasih kepada Tuhan itu ya diajarkan kepada anak-anak ya. Anak-anak itu harus diajar untuk mengasihi Tuhan. Untuk diajar takut akan Tuhan ya. Setiap saat, di setiap tempat, di setiap waktu. Ya, setiap saat, setiap tempat, setiap waktu terus-menerus diajar untuk takut akan Tuhan. Kemudian dibuatkan suatu tanda yang ditaruh pada ya diikatkan pada tangan dan itu ditaruh di dahi dan di tangan dan itu menjadi suatu lambang. Nah, waktu orang Israel mempelajari ini, kemudian mereka itu membuat apa yang diikat di tangan ya, kemudian diikatkan di dahi yang sekarang itu disebut sebagai tefilin. Mari Om Imam tolong. Tefilin. Ya. Saudara nanti bisa cari sendiri ya, lebih jelasnya lagi. Kemudian yang diikatkan di tangan. Nah, kalau orang Israel, orang Yahudi itu sembahyang, ada kotak di dalamnya itu tertulis ayat-ayat ya dari hukum Taurat. Kemudian diikatkan di tangannya, kemudian di dahi. Kalau mereka mau sembahyang, apalagi kalau mereka itu sedang di tembok ratapan. Nanti bisa dicari sendiri ya, namanya tefilin ya, tefilin. Itu secara fisik bahkan disuruh ya dituliskan pada tiang pintu rumah dan pada pintu gerbang. Jadi pintu gerbangnya ya, pintu rumahnya itu ditulisi huruf Ibrani yang mengingatkan supaya mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa dan dengan segenap kekuatan. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Ini hukum Taurat dan orang Israel akhir zaman masih juga memakai yang namanya tefilin itu untuk berdoa, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Nah, kalau kemudian kita yang hidup pada akhir zaman, seperti Wahyu pasal 14 ayat 1 sampai 5, mari dibaca. Wahyu pasal 14 ayat 1 sampai 5. Anak domba dan pengikutnya yang ditebusnya. Dan aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di bukit Sion dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama Bapanya.
Dan aku mendengar suatu suara dari langit bagaikan desau air bah dan bagaikan deru guruh yang dahsyat. Dan suara yang kudengar itu seperti bunyi pemain kecapi yang memetik kecapinya. Mereka menyanyikan suatu nyanyian baru di hadapan tahta dan di depan keempat makhluk dan tua-tua itu, dan tidak seorang pun yang dapat mempelajari nyanyian itu selain daripada 144.000 orang yang telah ditebus dari bumi itu. Mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan, karena mereka murni sama seperti perawan. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti anak domba itu kemana saja ia pergi. Mereka ditebus dari antara manusia sebagai korban-korban sulung bagi Allah dan bagi anak domba itu. Dan di dalam mulut mereka tidak terdapat dusta, mereka tidak bercela. Mereka tidak bercela. Ya, tadi nama ayat 1 dikatakan 144.000 orang ini di dahi mereka, di dahinya itu tertulis namanya dan nama bapaknya. Namanya itu nama anak domba dan nama bapaknya. Lah kelakuan mereka itu, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ya, itu mencirikan, merupakan satu perwujudan, merupakan satu aplikasi dari mengasihi Tuhan. Di dahinya ini tertulis nama bapaknya, bukan tefilin yang dipasang di tangan dan di dahi, tetapi kelakuannya itu kelakuan orang yang mencintai Tuhan, mengikuti kemana saja Tuhan pergi, dan mereka itu tidak dicemari oleh perempuan. Perempuan itu siapa? Ya tentunya perempuan Sundal Babel, tidak terlibat di dalam kegiatan perempuan Sundal Babel. Wahyu pasal 17, Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Mereka itu suci, mereka itu perawan. Artinya tidak terlibat di dalam penyembahan berhala. Karena orang yang menyembah berhala itu sama dengan di hadapan Tuhan itu adalah orang yang berjinah. Orang yang bersundal, orang berzina atau bersundal tentunya bukan perawan. Bapak yang kasih Tuhan. Artinya tidak, mereka itu mempelai perempuan itu tidak terlibat di dalam apa yang dilakukan perempuan Sundal Babel Wahyu pasal 17. Ya, tetapi mengikuti kemanapun anak domba itu pergi dan di mulutnya itu tidak ada dusta. Ya, tidak ada dusta. Artinya apa? Cintanya kepada Tuhan, saya ulangi, tidak diwujudkan lagi dalam pemakaian tefilin tadi, karena itu menunjuk kepada Israel dan Goyim. Ya, 144.000 itu adalah orang yang keluar kepada eksodus besar karena Paskah. Orang yang dikasih tanda Roh Kudus itu, Bapak yang kasih Tuhan, batuke enggak usah dikasih seperti Ulangan pasal 6, tetapi orang yang dimeterai Roh Kudus dikasih tanda T, kalau Yeskiel pasal yang ke-9 tadi, orang tersebut cirinya itu punya kasih, kemudian punya sukacita karena Roh Kudus, bukan sukacita karena duit, ya, sukacita karena Roh Kudus. Kemudian hidup di dalam damai sejahteranya Kristus. Kemudian ada kesabaran, ada kemurahan, ya, suka berbagi, murah dalam memberi, murah dalam mengampuni, punya kemurahan. Kemudian hidupnya itu hidup dalam kebaikan, ya, di dalam kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Buah roh itu ada di dalam hidupnya. Nah itu adalah orang yang akan terbebas dari siksaan setan-setan yang keluar dari kerajaan maut. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Jadi Roh Kudus itu ada dalam diri kita dengan ciri Galatia pasal 5, ya. Saudara baca tentang buah Roh Kudus. Itu yang harus ada dalam diri kita, ya. Kemudian kita akan baca juga Kidung Agung pasal yang ke-8.
Kidung Agung pasal yang ke-8 kita baca ayat 5 sampai 7. Cinta kuat seperti maut. Siapakah dia yang muncul dari padang gurun, yang bersandar pada kekasihnya? Di bawah pohon apel kubangunkan engkau, di sanalah ibumu telah mengandung engkau. Di sanalah ia mengandung dan melahirkan engkau. Taruhlah aku seperti meterai pada hatimu, seperti meterai pada lenganmu, karena cinta kuat seperti maut, kegairahan gigih seperti dunia orang mati. Nyalanya adalah nyala api seperti nyala api Tuhan. Air yang banyak tak dapat memadamkan cinta, sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya. Sekalipun orang memberi segala harta benda rumahnya untuk cinta, namun ia pasti akan dihina. Ya, jadi mempelai Tuhan yang dilahirkan di padang gurun, yang di bawah pohon, itu ibumu mengandung dan melahirkan kamu. Melahirkan apa? Hierarki. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, selama MP3 sampai MP3 yang terakhir, saudara dikandung dan dilahirkan di padang gurun. Ya. Nah, oleh sebab itu kita terus mengalami pemeteraian. Kita harus punya cinta yang kuat, yang tidak bisa diiming-imingi harta benda yang banyak. Bapak Ibu kasih Tuhan, air yang banyak tak dapat memadamkan cinta. Air yang banyak itu artinya pengaruh orang banyak. Seperti perempuan Sundal Babel itu duduk pada air yang banyak. Tidak bisa dipengaruhi. Ya. Kemudian harta benda, rumah, apapun itu tidak bisa menghanyutkan, membuat kita ini menjadi tidak setia kepada Tuhan Yesus Kristus. Ini ciri mempelai. Nah, di sini saya bacakan ya, ayat yang ke-6 ya. Nyalanya adalah nyala api, seperti nyala api Tuhan. Kalau dalam bahasa Inggris ya, nyalanya adalah nyala api. Coal, thereof a coal of fire. Artinya batu baranya adalah batu bara api. Maksudnya demikian. Batu baranya adalah batu bara api. Ya. Kalau zaman dulu Bapak Ibu sudah kasih Tuhan ya, api yang paling bagus, yang paling kuat nyalanya itu api dari batu bara. Tapi kalau akhir zaman ini ya, LPG itu lebih kuat dari batu bara. Tapi pada zamannya Salomo belum ada LPG, Bapak Ibu kasih Tuhan. Kemudian dikatakan juga seperti nyala api Tuhan, which has the most vehement flame. Most itu kan yang tertinggi, ya, yang tertinggi. Nyala api Tuhan, Bapak Ibu kasih Tuhan. Nyala api dari mezbah kurban bakaran, nyala apinya batu bara. Ya, pembentukan batu bara itu dari fosil tumbuhan atau gambut yang berumur, ada yang terbentuk itu 340 juta tahun. Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Tapi ada yang cuma 40 juta tahun. Ya, itu batu bara yang banyak di Sumatera, ya. Kalau tidak salah Sawah Lunto atau mana itu, ya. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, jadi dari api yang terbaik, api yang terpanas, apinya Tuhan. Kalau dalam bahasa tabernakel ya apinya mezbah kurban bakaran. Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Tetapi Raja Salomo menggambarkan ya, cinta itu kuat. Seperti apinya batu bara yang sangat panas. Kita akan baca. Yohanes pasal 2 ayat 17. Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Ya, Tuhan itu katakan cinta untuk rumah
untuk bait sucimu, untuk tubuh Kristus, itu menghanguskan aku huruf besar. Tuhan tuh saking cintanya, dia tuh seperti dibakar batu bara yang paling panas. Lah, pembakaran atas Tuhan tuh wujudnya apa? Ya dia turun ke dunia, firman menjadi daging, menanggung segala macam proses susahnya menjadi seorang manusia. Di mana wilayahnya waktu itu menjadi jajahan Kekaisaran Roma. Kalau sekarang begitu, ya sesuai dengan sejarah bagaimana sengsaranya orang tua kita dulu ketika dalam penjajahan Belanda, dalam penjajahan Jepang. Susah. Nah demikian juga Tuhan Yesus. Ya, waktu itu kerajaan Yudea itu di bawah penjajahan dari Romawi. Wilayahnya ada Raja Herodes, Pontius Pilatus yang merupakan dari Kekaisaran Roma untuk menjadi gubernur dan raja kecil di wilayah jajahan tersebut. Nah tentunya karena dia dilantik dari Roma, tentunya lebih condong ke Romawi dan menyiksa bangsanya sendiri. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Nah Tuhan Yesus hidup pada zaman seperti itu. Ya, pada zaman seperti itu. Kemudian dia saking sayangnya sama umat manusia, saking sayangnya sama tubuh Kristus. Ya, tubuh Kristus itu adalah rumah Tuhan, itu adalah kamu, itu adalah kita. Maka dia itu cintanya itu seperti batu bara yang sangat panas membara sampai hangus. Ya, sampai hangus. Sampai dia itu disiksa, puncaknya mati di kayu salib. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, puncaknya mati di kayu salib. Dan akhirnya bangkit dan kembali ke surga sebagai imam besar Melkisedek yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Nah, demikian juga kalau kita itu punya cinta kepada Tuhan, cinta yang kuat, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, maka kita juga rela pikul salib setiap hari dan menanggung 9 penderitaan salib. Menanggung 9 penderitaan salib, ada penindasan, ada penganiayaan, ada kesesakan, ada ketelanjangan, kelaparan, ada ancaman pedang, ada ancaman bahaya, menjadi domba sembelihan setiap saat, dan terancam maut sepanjang waktu. Itu kita hangus karena mencintai Tuhan. Bapak Ibu ngasih Tuhan, kalau ada iming-iming rumah atau harta yang banyak, Kidung Agung 8 tadi mengatakan, ya itu tidak membuat kengguh. Tidak membuat kengguh itu artinya tidak membuat menjadi hanyut atau kemudian menjadi berbalik dari kasih kepada Kristus. Bapak Ibu singas Tuhan, itulah nanti yang akan terpelihara dari amoknya seluruh penghuni neraka yang keluar. Tentunya bukan orang-orang yang sudah masuk panen raya, ya. Terutama setan-setan, alien, robot, mereka yang dari kerajaan angkasa, Efesus 2 ayat 1 sampai 3 tadi. Dan itu waktunya sudah sangat dekat, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Kita mau apa? Ya. Kalau kita seperti yang dikatakan Alkitab tadi, ya, kita hidup dengan buah-buah Roh Kudus ada dalam hidup kita. Ya. Dan kita tetap di meterai. Kita tetap berada di dalam jalur pembangunan tubuh Kristus yang esa. Maka betul-betul meterai itu punya mata, sangkakala itu punya telinga, kita tidak akan terkena. Bokor itu punya mata, Bapak yang kasih Tuhan. Kita akan dilindungi. Tetapi sekalipun itu orang yang tinggal di Yerusalem, tetapi kalau fasik, ya, Yeskiel 9 tadi, ya, pembunuhan orang fasik di Yerusalem, justru tinggal di Yerusalem,
Justru fasik dimulai dari tua-tua. Ya. Kita ini hidup di dalam zaman yang sudah sangat tidak baik-baik. Kita harus mempersiapkan diri sedemikian rupa. Kita harus bertobat sedemikian rupa. Kita harus menghimpun urapan Roh Kudus sedemikian rupa. Tidak usah dihimpunkan di ruang betani atau di gereja. Masing-masing membangun mezbah dupa di rumahnya sendiri-sendiri. Semoga Roh Kudus memberkati kita semuanya dan saudara dibuat paham dan menjadi pelaku firman Tuhan. Kita akan pujikan satu pujian. Yesaya 5:23.